Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian untuk edisi pada hari ini, Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Seperti sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu di pagi hari ini yang boleh kami nikmati. Kami boleh Tuhan pelihara sepanjang malam dan kami sudah boleh bangun dalam keadaan yang baik dan sehat untuk memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu terlebih dahulu untuk berikan kami kekuatan dan kemampuan agar apa yang boleh kami kerjakan sungguh-sungguh berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak bersabda kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut untuk kita dengarkan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Amin. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua, tidak hanya membaca atau mendengarkan, tetapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di jemaat GKI Medan yang terkasih khususnya, minggu ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Itu artinya hanya tinggal 2 minggu lagi Bapak Ibu kita akan memasuki minggu Paskah. Dan tema-tema yang kita renungkan masih di seputar perjalanan atau menjelang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib guna menebus dosa-dosa kita. Nah, tema firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah karena kasih Allah kita menjadi hidup. Karena kasih Allah kita menjadi hidup. Ya, kenapa kita merenungkan tentang tema ini dalam minggu ini? Tentu saja semua itu bersumber pada firman Tuhan bahwa memang karena kasih Allah lah, karena kasih Allah lah kita dapat diselamatkan, karena kita dapat beroleh kehidupan dan seterusnya. Tentu hal ini saya akan percaya kita semua Bapak Ibu sudah cukup memahaminya dan betul-betul mempercayainya di dalam kehidupan kita. Nah, latar belakang dari firman Tuhan yang tadi kita baca adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang guru dari kalangan orang Yahudi atau orang Farisi yang bernama Nikodemus. Tentu saja Nikodemus kita mungkin sudah tahu sebelumnya adalah orang yang mematuhi seluruh isi hukum Taurat dan melakukannya dengan setia. Karena sejak kecil mereka diajar untuk mematuhi dan melakukan segala hukum Taurat itu sebagai syarat untuk dapat diselamatkan. Jadi pada intinya orang-orang Yahudi sangat percaya bahwa keselamatan sangat ditentukan seberapa baiknya mereka atau seberapa setianya mereka di dalam melakukan hukum-hukum di dalam hukum Taurat tersebut. Lalu kemudian ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita membaca Yesus semuanya adalah orang yang sangat ingin berkenalan dan ingin tahu. Mungkin juga dalam hatinya rasa penasaran tentang siapa Tuhan Yesus ini. Kemudian ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali. Artinya bahwa ia tidak boleh lagi percaya pada dirinya sendiri bahwa ia akan diselamatkan dengan usahanya mentaati segala aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Tetapi ia harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah, yang sebenarnya Tuhan maksudkan adalah dirinya sendiri, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi lahir baru itu artinya bahwa kita mengganti pemahaman yang lama, yang semula adalah percaya bahwa kita diselamatkan karena mentaati hukum Taurat, berganti menjadi
bahwa kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian dalam bagian ini Tuhan Yesus menceritakan sebuah pengalaman yang sangat penting dan tidak dapat dilupakan oleh orang-orang Israel pada waktu orang-orang Israel itu berada di padang gurun. Ini dicatat dalam Bilangan pasal yang ke-21. Karena bagaimana saat itu mereka melakukan kejahatan di mana Tuhan, lalu Tuhan menghukum mereka dengan memberikan ular-ular, Bapak Ibu, atau menyuruh ular-ular untuk memagut mereka. Kemudian setelah mereka meminta pertolongan kepada Musa agar hal itu dihentikan, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga, lalu membuatnya di sebuah tiang. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan bahwa setiap orang yang memandang ular tembaga itu, maka dia akan tetap hidup. Ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang itulah yang menjadi pembeda antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang memandangnya, maka ia tetap akan hidup. Dan orang yang tidak percaya atau tidak memandangnya, maka ia akan mati. Nah, hal ini juga lah yang kemudian menjadi kesamaan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya, tentu saja bukan berarti bahwa Tuhan Yesus adalah ular tembaga. Tapi dalam ini adalah yang ditinggikan, Bapak Ibu, di atas tiang atau di atas kayu salib. Dan bagi siapa yang memandangnya atau yang percaya kepadanya, maka ia akan tetap hidup. Kalau dulu dalam Bilangan pasal 21, yang memandang ular tembaga di tiang atau di tongkat tiang yang dibawa oleh Musa itu akan tetap hidup, maka dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu, atau pada masa kini, ya orang yang memandang sosok yang disalibkan itu Tuhan kita Yesus Kristus dan percaya kepadanya, maka ia akan tetap hidup. Tapi sebaliknya, justru ketika seorang tidak memandangnya atau seorang tidak percaya kepadanya, seperti dalam Bilangan pasal 21, ia tidak memandang kepada ular tembaga itu, maka dia akan mati. Itu juga dalam Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana ketika kita tidak percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kita juga adalah orang yang mati. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan. Dan itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Nah, Bapak yang terkasih, kasih Allah di sini adalah ketika Tuhan memberikan anak yang tunggal itu untuk disalibkan, untuk mati di atas kayu salib. Disinilah kasih Allah itu, Bapak Ibu, nyata di dalam kehidupan manusia. Dan barang siapa manusia yang mau melihatnya dan percaya kepada yang disalibkan itu, kasih Allah yang nyata melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu, maka dia yang akan mendapatkan keselamatan. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah demikian. Tetapi saya mengingatkan kepada kita semua, bagi mereka yang tidak mempercaya, yang tidak mau memandang dan percaya kepada Tuhan yang disalibkan itu, maka ia juga tidak akan memperoleh keselamatan. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mulai aktivitas kita pagi hari ini dengan sebuah keyakinan dan menegaskan dalam kita masing-masing. Saya adalah orang yang percaya kepada yang disalibkan itu. Saya percaya dia adalah kasih Allah yang Allah berikan untuk menyelamatkan kehidupan saya. Dan ketika saya memandangnya dan percaya kepadanya, maka saya akan beroleh keselamatan dan kehidupan. Dan firman Tuhan pada sungguh-sungguh dapat kita pahami, jika dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami nikmati pada hari ini. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati ke seluruh keluarga kami di mana mereka berada dalam segala aktivitas mereka. Mereka dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesembuhan agar mereka dapat kembali dalam aktivitas mereka sehari-hari. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.